Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi teori dan tugas perkembangan yang merupakan topik dari mata kuliah Psikologi Pendidikan pertemuan kelima. Baik saudara-saudari sekalian, kita langsung saja menuju materi. Ya, saudara-saudara sekalian, untuk mengawali pembahasan tentang teori-teori dan tugas teori mengenai tugas-tugas perkembangan, pertama-tama kita perlu memahami ya, bahwa perkembangan manusia didasari oleh faktor internal dan eksternal. Secara mendasar ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang merupakan sumbernya dari dalam manusia itu sendiri. Ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek fisik, terdiri dari struktur fisik manusia, kesehatan, kelengkapan, dan nutrisi. Jadi aspek fisik manusia, keadaannya tersebut juga mempengaruhi perkembangan manusia. Manusia yang mempunyai struktur postur tubuh yang baik, maka juga berdampak kepada perkembangan ke depan yang akan baik. Dari kesehatan, kelengkapan anggota badan, dan juga asupan nutrisi yang baik, tentunya juga kualitas dari hal-hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan manusia pada tahap-tahap selanjutnya secara lebih baik. Demikian pula sebaliknya, apabila ada kekurangan dalam hal struktur postur tubuh, kesehatan, kelengkapan, dan nutrisinya, maka juga secara umum akan berdampak pada terhambatnya perkembangan manusia itu. Kemudian aspek yang kedua dari faktor internal yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah aspek psikis. Terdiri dari kecerdasan atau intelijensi, bakat, minat, emosi, kecenderungan, motif, dan lain sebagainya. Dalam hal kecerdasan, misalkan bahwa manusia mempunyai faktor internal dalam hal kecerdasan atau intelijensi yang juga beragam. Nanti itu tidak lepas dari faktor bawaan atau hereditas ya, bahwa setiap manusia mempunyai genetik masing-masing dan faktor genetik itu juga akan diturunkan kepada keturunannya. Oleh karenanya, faktor kecerdasan atau intelijensi ini juga dari aspek faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan manusia juga merupakan faktor yang bersifat bawaan. Orang tuanya mempunyai tingkat kecerdasan atau intelijensi yang tinggi, juga biasanya akan diturunkan kepada anaknya dan keturunan-keturunan selanjutnya. Kemudian bakat, ya, minat, emosi, kecenderungan, dan lain sebagainya. Faktor internal tersebut itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga non-bawaan. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah faktor eksternal. Terdiri dari aspek sosial, ya, yaitu dibagi menjadi aspek manusia, yang mana manusia dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan manusia. Secara langsung misalkan manusia atau anak yang berinteraksi dengan lingkungan yang baik, ya, tentunya juga akan memberikan dampak kepada perkembangan karakter anak yang cenderung baik juga.
Nah, kemudian ketika anak itu berinteraksi dengan manusia atau lingkungan manusia yang tidak baik juga akan berdampak kepada perkembangan karakter anak yang kurang baik juga. Kemudian representasi. Representasi ini adalah maksudnya pemaknaan terhadap perilaku manusia. Misalkan anak yang sering menonton tayangan-tayangan televisi ya, sinetron ataupun hiburan yang lain, ini juga sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia yang sifatnya tidak langsung karena melalui media film ya atau TV. Ini juga mempunyai dampak pada perkembangan anak ya. Makanya tontonan yang menjadi konsumsi sehari-hari anak itu juga akan mempunyai dampak terhadap perkembangan karakter ya, moral ya, intelijensi dan lain sebagainya. Kemudian aspek sosial yang nomor 2 adalah aspek bukan manusia, terdiri dari budaya, nilai, norma, adat, istiadat. Nah, artinya bahwa setiap manusia perkembangannya juga dipengaruhi oleh budaya di lingkungannya, nilai-nilai yang dianutnya, norma adat, istiadat, dan lain sebagainya. Tentunya perkembangan anak di suku Jawa dengan di suku Dayak maupun Batak, tentunya dari aspek karakter ya, watak tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan budaya tradisi masing-masing suku misalkan. Aspek eksternal yang kedua adalah non-sosial, baik itu dari aspek alam, ya, geografis, iklim, teknologi, dan lain sebagainya. Anak atau manusia yang hidup di lingkungan perkotaan yang mana mempunyai akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar, ya, tentunya akan mempunyai perkembangan yang lebih cepat dalam belajar karena banyaknya sumber belajar yang dapat diakses oleh anak tersebut. Tentunya akan berbeda ketika anak yang hidup di lingkungan pedalaman, ya, tentunya karena dari aspek sumber belajar ya yang susah untuk diakses dan juga minimnya teknologi yang digunakan tentunya juga akan berdampak kepada perkembangan anak di pedalaman. Tentunya perkembangan anak perkotaan dengan anak yang hidup di wilayah pedalaman juga akan berbeda. Saudara sekalian, selanjutnya yang dimaksud dengan tugas perkembangan adalah pengetahuan, keterampilan, fungsi-fungsi atau sikap yang harus dicapai individu pada suatu tahap kehidupan dalam rangka penyesuaian terhadap tugas-tugas yang lebih berat, menurut Robert Havigers. Tugas perkembangan tersebut secara sederhana bisa kita maknai bahwa setiap tahap-tahap umur manusia mempunyai setiap periode-periode umur manusia mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan. Baik itu tugas yang sifatnya fisik ya, kematangan fisik atau perkembangan fisik maupun tugas yang sifatnya psikis, perkembangan kejiwaan ya. Nah, apabila dalam periode perkembangan tersebut seorang anak atau seorang manusia tidak mampu menyelesaikan tugas yang harusnya diselesaikan pada tiap periode perkembangan, maka akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak baik, bisa menyebabkan turunnya kepercayaan diri ya, dan juga pengaruh-pengaruh yang insecure ya, ketidakpercayaan diri dalam menjalani periode-periode kehidupan selanjutnya. Tentunya tahapan perkembangan
yang kemudian disimpulkan bahwa setiap tahap perkembangan harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan tersebut, tentunya sudah dikaji dalam ilmu psikologi, yang mana tugas-tugas perkembangan di setiap periode umur atau perkembangan manusia itu menjadi tugas-tugas perkembangan yang digeneralisir ya pada semua manusia. Nah, kemudian tugas-tugas perkembangan memerlukan yang pertama kematangan fisik ya, dari struktur dan kondisi fisik, kemudian organ-organ pembentuk hormon dan sistem sarafnya. Kemudian yang kedua, ketepatan dan kecakapan sosial, yaitu pengetahuan, pengalaman, pemahaman tentang fenomena, dan pengalaman dalam jaringan sosial. Secara sederhana kita maknai bahwa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan manusia dalam setiap periodenya membutuhkan aspek internal dan eksternal, membutuhkan aspek kecerdasan, kemudian kelengkapan fisiologis atau fisik ya dari manusia itu sendiri, dan juga membutuhkan interaksi sosial, sehingga tugas-tugas perkembangan itu dapat diselesaikan sesuai dengan tiap-tiap tahapnya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa apabila manusia berhasil melaksanakan tugas perkembangan di tiap periodenya, maka akan berdampak kepada rasa optimisme terhadap masa depannya. Sebaliknya, apabila manusia gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, maka dapat berdampak kepada rasa cemas, ketidakpercayaan diri, ketidakmampuan melaksanakan tugas perkembangan berikutnya.